Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat dalam belajar ya. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan hanya pembelajaran secara daring dan dari rumah masing-masing. Tapi harus tetap semangat ya anak-anakku semua. Nah, untuk materi matematika wajib hari ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelum itu tentang fungsi komposisi. Nah, agar kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan, silahkan disimak baik-baik ya. Jika ada pertanyaan, bisa di-chat Ibu via WhatsApp. Oke? Selamat belajar anak-anakku semua. Oke, untuk materi fungsi inverse ya. Nah, jadi kita harus tahu sebelumnya fungsi inverse itu seperti apa sih? Nah, fungsi inverse ilustrasinya seperti ini. Ada dua buah himpunan. Nah, ini adalah daerah asal, ini daerah kawannya ya. Nah, dua buah himpunan ini dihubungkan oleh suatu fungsi f. Nah, misalnya anggota fungsi f itu adalah a, domainnya itu adalah a, domainnya itu adalah b. Nah, ini bisa dituliskan FA sama dengan B, kan? Ada satu fungsi yang memproses A, nanti hasilnya itu adalah sama dengan B. Nah, bagaimana dengan fungsi inverse? Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikannya. Nah, jadi dari B ke A, itu dinamakan fungsi inverse. Nah, nanti bagaimana cara diproses? Berarti karena dia berangkat dari B, daerah domainnya itu adalah B, berarti F inverse B itu sama dengan A. Nah, bisa dipahami di sini? Nah, Ibu ulangi. Nah, ada dua buah himpunan, anggotanya A dan B. Nah, jika dihubungkan oleh suatu fungsi F, dari A ke B, maka bisa dituliskan FA sama dengan B. Namun, jika kebalikannya dari B ke A, itu dinamakan adalah fungsi inverse. Nah, jadi F inverse B sama dengan A. Nah, ini adalah konsep untuk fungsi inverse. Nah, bagaimana menyelesaikan soal terkait fungsi inverse? Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3x tambah 5. Nah, jika kalian mendapatkan soal fungsi inverse seperti ini, nah, fx ini misalkan dulu dengan bisa A, bisa B, bisa Y, apapun itu. Nah, di sini Ibu akan misalkan fx ini sebagai Y. Jadi, diganti fx-nya dengan Y. Y sama dengan 3x tambah 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Fx-nya diganti dengan Y. Lalu 3x tambah 5-nya turun, 3x tambah 5. Nah, selanjutnya, ubah persamaan ini kan berbentuk Y sama dengan. Ubah menjadi X sama dengan. Nah, jadi ini X-nya bagaimana mengubah agar X ini berdiri sendiri. Nah, jadi yang pertama, pindahkan dulu positif 5 ke ruas kiri. Jadinya Y kurang 5 sama dengan 3X. Nah, bisa dipaham? Nah, plus 5-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 5. Nah, tujuan kita adalah ingin mengubah persamaan ini menjadi X sama dengan sekian-sekian. X-nya harus berdiri sendiri. Nah, jadi yang dipindahkan dulu positif 5, pindah. Nah, ini yang di ruas kanan tinggal 3X. Bagaimana agar menjadi X saja? Otomatis 3-nya pindah ke ruas kiri menjadi per ya. Jadinya Y kurang 5 per 3 sama dengan X. Nah, bukan kurang 3 atau tambah 3 ya, karena 3X itu artinya 3 dikali X. Jadi kalau pindah, lawannya perkalian itu adalah pembagian, jadinya per 3. Jadi Y kurang 5 per 3 sama dengan X. Nah, kalau sudah berdiri sendiri X-nya, berarti prosesnya selesai. Jadi bisa langsung kita tuliskan F inverse X itu sama dengan, ini Y-nya dikembalikan lagi ke X. Jadinya X kurang 5 per 3. Nah, bisa dipahami anak-anakku semua? Jadi lambang untuk fungsi inverse itu adalah F pangkat min 1 ya. F pangkat min 1 ini bukan dibacanya F pangkat min 1, tapi ini dibacanya F inverse X. Ya, bisa? Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Agar kalian bisa lebih memahami. Nah,
tentukan inverse dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Nah, sama dengan yang tadi, fx-nya diganti misalkan dulu. Nah, misalnya kita misalkan saja dengan y. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurang 1. Tujuan kita apa? Ingin membuat x-nya berdiri sendiri, ya kan? Nah, jadi apa yang pertama yang harus kita pindahkan? Nah, jadi min satunya pindahkan dulu ke ruas kanan, jadinya karena ini negatif pindah ke ruas kiri. Ruas kiri jadinya positif ya, jadi y tambah 1 sama dengan x kuadrat. Nah, kita menginginkan hanya berbentuk x saja, bukan x kuadrat. Berarti untuk menghilangkan kuadrat di ruas kanan ini, berarti masing-masing ruas harus dipangkatkan dengan 1/2 ya, atau diakarkan di ruas kiri. Jadinya x sama dengan plus minus akar y tambah 1. Kenapa plus minus? Nah, ini kalau misalnya kita mencari nilai mencari nilai x dari pangkat 2, itu pasti plus. Misalnya x kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ingin mencari nilai x. Nilai x-nya itu adalah plus minus akar 9. Atau plus 3 atau hasilnya min 3. Ada dua nilai yang mungkin ya. Jadi sama juga dengan ini, x kuadrat sama dengan y tambah 1. Kalau mau dicari x-nya, hasilnya plus minus akar y tambah 1. Karena di sini sudah x, berarti selesai. F inverse x sama dengan plus minus, y-nya diganti x lagi ya. Jangan lupa ketika dituliskan kesimpulannya, maka y kembali ke x. Jadi plus minus akar x tambah 1. Nah, bisa ya dipahami anak-anak semua? Jadi langkah pertama yaitu memisalkan fx-nya dengan y. Langkah kedua, bagaimana caranya agar persamaan itu menjadi x sama dengan sekian-sekian. Nah, oke. Kita ke contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, nah, bagaimana kalau pecahan? Tentukan inverse dari fx sama dengan 4x kurang 5 per 3x tambah 1. Nah, sama dengan langkahnya yang tadi, misalkan dulu fx-nya dengan y. Jadinya y sama dengan 4x kurang 5 per 3x tambah 1. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini y dengan yang penyebut itu dikali silang, hasilnya y dikali 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 5. Nah, ini dikali masuk 3x kali y hasilnya 3xy, 1 kali y hasilnya y, dan di ruas kanan tetap 4x kurang 5. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini kan tujuannya tetap sama. Ingin menjadikan bentuk ini menjadi x sama dengan sekian-sekian. Jadi, kita harus mengumpulkan x yang ada x-nya di satu ruas, yang tidak ada x-nya pindahkan ke ruas yang lain. Nah, di sini kan ada 3xy, ini kan ada x-nya. Y tidak ada x-nya, karena ini kan y saja, berarti ini pindah ke ruas kanan. 4x ini ada x-nya, berarti pindahkan ke ruas kiri. Hasilnya menjadi 3xy dikurang 4x. Ini min 5 tetap ya, min 5. Positif y pindah ke ruas kanan, jadinya min y. Nah, oke. Jadi x-nya sudah ada semua di ruas kiri ya. Keluarkan x-nya di sini. Jadinya x 3xy dibagi x hasilnya 3y. Min 4x dibagi x hasilnya min 4. Nah, ini bentuknya sama saja ya dengan yang di atas, cuman kita ingin mengeluarkan nilai x-nya. Nah, coba dikali masuk, ini kan x kali 3y tetap 3xy. X dikali min 4 hasilnya min 4x. Nah, oke, ini min 5 kurangnya tetap saja ya, karena tidak diapa-apakan. Lalu ini kan sudah x sendiri. Nah, 3y pindahkan ke ruas kanan karena kita ingin mengubah menjadi x sama dengan sekian-sekian. Jadinya x sama dengan min 5 kurang y per 3y kurang 4. Nah, selesai. Jadi f inverse x sama dengan, ini y-nya diganti lagi menjadi x ya, jangan lupa. Min 5 dikurang x per 3x dikurang 4. Nah, oke, selesai. Namun untuk bentuk pecahan seperti ini ada cara cepat yang bisa kalian gunakan. Nah, cara cepatnya misalnya bentuknya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Nah, syaratnya itu pokoknya di sini yang di depan harus berpangkat 1 ya, x gitu. Kalau ada x pangkat 2 atau x pangkat min 1 itu tidak bisa digunakan ya. Pokoknya yang pembilang pangkat tertingginya x, yang penyebut juga pangkat tertingginya x. Nah, bagaimana cara cepatnya?
Cara cepatnya yaitu tukarkan A dan D. Nah, ini A dan D. Ini ditukar, lalu kalikan negatif. Nah, jadi A kalau dikalikan negatif ke sini jadinya min A, D pindah ke atas jadinya min D. Nah, hasilnya nanti itu adalah min DX tambah B per CX dikurang A. Nah, B dengan CX itu tetap, yang diganti atau yang ditukar hanya A dan D, tapi dikalikan dengan negatif. Cukup sederhana bukan cara cepatnya? Nah, coba kita kerjakan yang ini dengan cara cepat. Jadikan tadi Y sama dengan 4X kurang 5 per 3X tambah 1. Berarti yang ditukar adalah 4 dengan 1. Ya kan? Tapi jangan lupa dikalikan dengan negatif. Jadi ini 1 dikali negatif jadi min 1X dikurang 5 per 3X. 4-nya dikali negatif juga jadinya min 4. Nah, min 1X di dalam matematika itu tidak usah dituliskan satunya, jadi cukup min X dikurang 5 per 3X dikurang 4. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, ya, kalian lihat di sini sama ya. Min 5 kurang X itu sama saja dengan min X dikurang 5 ya. Posisinya saja yang berubah, itu tidak merubah nilai. Nah, lanjut begini. Ini kan adalah soal esai. Kalau sudah sampai di sini itu sebenarnya sudah benar. Namun, jika kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan tidak menemukan yang seperti ini di pilihan, nah, jangan menganggap bahwa jawaban kalian salah dulu, ya. Ini bentuk ini bisa dikalikan dengan min 1 per min 1. Min 1 per min 1 itu kan adalah positif 1 ya. Bilangan berapapun yang dikali dengan 1 itu tidak akan merubah nilai, hanya merubah bentuk. Nah, kita ingin mencari bentuk yang lain. Misalnya, jadi kita kalikan dengan min 1 masing-masingnya. Min X kali min 1 hasilnya adalah X. Min 5 kali min 1 hasilnya positif 5. 3X dikali min 1 hasilnya min 3X. Min 4 kali min 1 hasilnya positif 4. Nah, jadi fungsi inversenya adalah min X kurang 5 per 3X kurang 4, atau bisa juga bentuk lainnya X tambah 5 per min 3X tambah 4. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan tidak menemukan jawabannya sesuai dengan jawaban yang kalian dapatkan di awal, coba kalikan dulu dengan min 1 per min 1. Kalikan semuanya, semua suku yang ada di sini dengan negatif. Maka didapatkan bentuk lain yang tidak mengubah nilai awalnya. Bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, agar kalian lebih paham, satu contoh soal lagi berbentuk pecahan. Misalnya seperti ini, fx-nya min 2x tambah 5 per x tambah 6. Nah, jadi apa yang ditukar? Yang ditukar adalah min 2 dan 6. Tapi jangan lupa dikalikan dengan negatif. Nah, jadi min 2x tambah 5 per x tambah 6. 6 dikali negatif hasilnya min 6x tambah 5 per x tambah, nah ini kan min 2. Min 2 dikali negatif hasilnya positif 2. Nah, kalau masing-masing ruas ini dikalikan negatif, masing-masing suku di sini dikalikan dengan negatif, hasilnya ini kan min 6x tambah 5 per x tambah 2. Nah, dikalikan negatif jadi min 6x kali negatif hasilnya 6x. Positif 5 dikali negatif jadi min 5. X tambah 2 dikali negatif hasilnya min X kurang 2. Nah, bisa dipahami ya anak-anak semua? Jadi untuk inverse kesimpulannya, yang pertama itu misalkan dulu fx-nya ganti dengan y. Lalu kalau untuk yang bentuk sederhana, ubah persamaannya menjadi x sama dengan sekian-sekian. Untuk bentuk pecahan, kalian bisa menggunakan cara cepat seperti ini. Namun kalian tetap harus juga mengetahui konsep dasar, karena tidak semua bentuk, apalagi untuk soal-soal SBMPTN, itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan cara cepat. Oke? Untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah. Jika ada yang tidak dipahami, coba kembalikan dulu videonya. Dan jika masih belum paham juga, bisa ditanyakan di Ibu via WhatsApp. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.